Bismillahirrahmanirrahim. Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib adalah orang miskin. Julaibib tidak memiliki penampilan yang indah. Dia bukan seorang yang tampan, seorang yang berkulit putih, seorang yang memiliki kehormatan, tidak. La mala walal jah. Dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki kehormatan. Orangnya pendek, orangnya pesek, orangnya hitam, orangnya miskin, tidak punya rumah, makan ala kadarnya, minum ala kadarnya. Tetapi walaupun demikian, Julaibib adalah sahabat yang sangat mulia. Suatu ketika Nabi SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Julaibib lewat. Kata Nabi SAW, "Ta'al ya Julaibib, kemarin kau wahai Julaibib." Maka datanglah Julaibib menghadap Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj?" Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Subhanallah. Nabi SAW bertanya soal pernikahan. Julaibib tidak menjawab bahwa aku tidak punya harta untuk menikah, aku tidak punya uang untuk membeli mahar, aku tidak punya harta untuk acara pernikahan. Bukan itu yang dijawab Julaibib. Tapi Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa ya wanita yang mau dengan Julaibib?" Subhanallah. Siapa wanita yang mau dengan Julaibib? La mala wala jah, tidak punya harta, tidak punya kehormatan. Andai kata Julaibib diberikan harta pun, belum tentu ada wanita yang mau dengan dia, karena dia tidak memiliki rupa yang tampan. Akhirnya kemudian Julaibib pergi. Keesokan harinya Nabi SAW memanggil lagi Julaibib dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Wahai Julaibib, ala tatazawwaj? Tidakkah kau menikah?" Sekali lagi Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa wanita yang mau dengan Julaibib?" Maka Julaibib pun pergi. Keesokan harinya Nabi SAW kembali lagi bertanya tentang masalah yang sama kepada Julaibib. "Ya Rasulullah, sudahkah ku katakan bahwa tidak ada satupun wanita yang mau dengan aku?" Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ya Julaibib, kalau engkau ingin menikah, ikuti syarat saya." Kata Nabi SAW, "Idhab ila baitin min buyutil ansar." Berangkat kau ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Ansar. Katakan kepada rumah tersebut, "Inni Rasulullah SAW. Saya adalah utusan dari utusan Nabi SAW. Kemudian katakan, zawij ibnataka alayya, nikahkan putrimu denganku." Maka berangkatlah Julaibib ke rumah yang dimaksud Nabi SAW. Subhanallah, rumah itu adalah rumah wanita tercantik di kota Madinah. Sementara Julaibib, tadi saya sudah katakan, Julaibib itu datang tidak menggenapkan, pergi pun tidak mengganjilkan. Tidak dikenal manusia karena kemiskinannya. Berangkat Julaibib ke tempat yang dimaksud Nabi SAW. Mulailah dia mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Maka tuan rumah tiba-tiba menjawab, "Assalamualaikum." Dilihatnya ada seorang laki-laki parubaya. Kata Julaibib, "Ya fulan, inni Rasulullah. Saya adalah utusan dari utusan Nabi SAW. Pesan Nabiku, jawiz ibnataka alayya. Bisa enggak nikahkan putrimu dengan diriku?" Orang sudah makruf siapa Julaibib, sehingga bapaknya kemudian kaget. Apa tidak ada orang yang selain Julaibib? Kenapa yang diutus Nabi adalah Julaibib? Tetapi laki-laki tersebut mencari alasan dan mengatakan, "Tunggu, saya akan berunding dengan istri saya." Dipanggilnya istrinya. Ketika melihat ada Julaibib di depan rumah, kaget istrinya. "Ada apa wahai Julaibib, kau datang ke rumah kami?" Kata Julaibib, "Inni Rasulullah. Saya ini utusan yang diutus Nabi SAW. Nabi berpesan kepadaku, jawiz ibnataka alayya, nikahkan putrimu dengan." Kata ibunya mengatakan, "Ya Julaibib, sudah banyak laki-laki yang datang hendak meminang dan melamar putri kami. Kenapa mesti anda yang datang kemari?" Akhirnya terjadi percekcokan sedikit antara suami istri dan juga Julaibib. Subhanallah, di balik tembok
Wanita yang dimaksud Nabi SAW mendengarnya. Artinya putri daripada dua orang tua itu mendengar bahwa telah datang utusan yang diutus Nabi SAW, dialah Julaibib. Kemudian Nabi meminta agar wanita itu menikah dengan Julaibib. Demi Allah, tidaklah perintah Nabi SAW kecuali ada kebaikan di dalamnya, sebagaimana tidak ada larangan Rasul kecuali ada kejahatan dan keburukan di dalamnya. Wanita ini wanita tauhid, wanita yang ittiba kepada Nabi SAW, wanita yang menjalankan sunnah Rasul, taat kepada Nabi SAW. Tiba-tiba dia keluar rumah, keluar kamar dan memarahi kedua orang tuanya dan mengatakan, ataruddani Rasulillah, kenapa kalian berdua menolak utusan Nabi SAW? Nikahkan aku dengan dia, selesai. Ini perintah Rasul. Akhirnya karena anaknya yang mau, terpaksalah kedua orang tuanya menikahkan anak putrinya dengan Julaibib atas dasar perintah Nabi SAW. Dari situlah turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apabila tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila datang perintah Allah dan Rasulnya untuk ada kebimbangan, karena siapa yang ada kebimbangan dalam hatinya maka dia bisa tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itulah wanita muslimah, istri daripada Julaibib. Ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan harusnya seperti itu. Seorang muslim harus seperti itu. Harusnya seorang muslim apabila ada perintah Allah, perintah Rasul, cuma satu kata-katanya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Akhirnya menikahlah Julaibib dengan wanita salihah itu. Sampai suatu ketika di malam hari yang harusnya dia bersenang-senang dengan istrinya, yang harusnya malam pernikahan itu malam yang indah, malam yang ditunggu-tunggu setiap suami istri, tiba-tiba Nabi SAW mengutus Abu Talha radhiyallahu anhu untuk menyapa seluruh pasukan Rasul dan mengatakan, ya khailullah irkabu, wahai tentara-tentara Allah, siap-siap, kita akan berangkat perang. Mendengar ada teriakan jihad, Julaibib sedang berada bersenang-senang bersama istrinya di malam hari pertama pernikahannya. Tiba-tiba diseru untuk jihad. Lihat apa yang dilakukan Julaibib. Julaibib langsung izin kepada istrinya, padahal istrinya wanita tercantik Madinah, istrinya wanita salihah. Malam itu malam bersenang-senang dia dengan istrinya, tetapi Julaibib mementingkan Allah dan Rasulnya dan mengatakan, wahai istriku, izinkan aku untuk jihad. Kata istrinya, tentu, karena panggilan Allah dan Rasulnya lebih utama dibandingkan kesenangan kita berdua. Berangkat Julaibib. Belum lagi dia menyentuh istrinya, belum lagi menikmati istrinya, tetapi kepentingan Allah dan Rasulnya jauh lebih dia sukai dibandingkan kepentingan dirinya dan syahwat kepada yang dihalalkannya. Berangkat Julaibib. Perang pun mulai berkecamuk, banyak korban di sana sini. Ketika itu peperangan dimenangkan kaum muslimin. Setelah peperangan, Nabi SAW bertanya kepada pasukan, sudah lengkapkah pasukan, baik yang meninggal atau masih hidup? Semua sahabat mengatakan, sudah wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, masih ada satu orang, kalian tidak tahu. Subhanallah, dalam posisi jihad, sahabat masih tidak kenal Julaibib. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tidak, masih ada satu orang, kalian tidak tahu siapa dia. Pasukan masih kurang, baik yang korban ataupun yang masih hidup, cari dia. Kata para sahabat, siapa wahai Rasul? Dialah Julaibib, cari Julaibib. Berangkat para sahabat mencari korban. Rupanya ada jasad di sekitarnya, 7 orang musyrik terkapar di tangannya. Ketika Nabi SAW melihat dan mengatakan, inilah Julaibib, inilah Julaibib, maka Nabi SAW mengambil jasad Julaibib, kemudian meletakkan di pahanya. Kemudian Rasul menangis dan mengatakan, ya Julaibib, anta minni wa ana mink, engkau bagian daripada diriku dan aku bagian daripada dirimu. Subhanallah, Julaibib adalah orang yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.